Pada hari ini kita akan membahas sebuah soundbar dari JBL yang honestly mungkin teman-teman sekali lihat juga sudah tahu ini merupakan JBL Bar Series, entah bar 800, 1000 atau 1300, yang karena kita sudah review di video-video sebelumnya. Namun pada saat ini bar seriesnya agak sedikit berbeda karena ini merupakan versi terbaru dari bar series yang pernah kita review. Ini merupakan JBL Bar 1000 MK2, namanya MK2 yaitu Mark II. Ini merupakan versi terbaru dari JBL Bar 1000 dan ini banyak fitur dan improvement yang sudah diberikan pada JBL Bar 1000 MK2 ini, dari spesifikasi, fitur, dan juga ada beberapa ubahan yang kita lihat meskipun desainnya mirip tapi ada perbedaan signifikan. Seperti apa fitur, spesifikasi, dan perubahannya? Langsung saja kita kupas tuntas JBL Bar 1000 MK2. Pertama kita masuk ke bentuk model desainnya dulu. Bentuk model desainnya ini JBL Bar Series tetap punya DNA dari JBL Bar Series. Seperti biasa kita bisa lihat mirip-mirip tapi agak sedikit berbeda. Kita bisa melihat pada model samping-sampingnya ini sekarang seperti bentuk yang rounded ya. Tidak terlalu tegas seperti JBL Bar sebelumnya dan punya finishing yang sedikit berbeda. Finishingnya ini pada dahulunya itu warnanya seperti warna grey dengan finishing yang berbeda juga. Sekarang ini sudah menggunakan warna black dan finishing yang lebih glossy. Kalau kita lihat ini subwoofernya pun juga lebih rounded dan kesannya lebih sedikit membantet ya dibandingkan JBL Bar series yang sebelumnya. Sehingga dari desain ini overall kita bisa bilang ini merupakan desain yang lebih modern. Untuk pelepasan dan penyambungan dari speaker surround yang bisa ditaruh di depan ini, di soundbarnya ini juga ada sedikit berbeda. Pada bar sebelumnya ini, pada versi pertamanya kita tinggal cabut ya karena dia magnetik, dan kita tinggal plug, tinggal docking lagi, dan ini ternyata ini agak sedikit berbeda, ini ditarik ke atas nih, atas ke bawah. Jadi untuk pengecasan dan pendockingannya pun juga ini ada sedikit berbeda ya untuk dari bagian portnya nih. Jadi ini dari atas ke bawah seperti ini. Agak sedikit berbeda namun sebenarnya fungsinya sama. Pada bagian atas dari soundbarnya ini pun juga ada perbedaan ya. Ini kalau bisa kita bilang mungkin lebih upgrade karena ini udah touchscreen. Jadi untuk mode source-nya dan tambah kurang volumenya ini sudah touchscreen. Kalau yang sebelumnya itu kan masih pakai tombol button dan itu sangat berisiko apabila kita klik terlalu banyak itu bisa rusak karena di buttonnya. Kalau ini sudah touchscreen jadi ini anti rusak dari button-button ini. Ini sedikit upgrade menurut kami dan ya ini sih selera ya. Kalau menurut kami ini kesannya menjadi lebih elegan. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari JBL Bar 1000 MK2 ini. FYI, power dari JBL Bar 1000 MK2 ini naik secara signifikan. Jadi JBL Bar 1000 yang teman-teman ketahui di MK1-nya atau versi sebelumnya ini punya power yang lebih kecil. Bar 1000 yang sebelumnya itu punya total power 880 watt dan pada MK2 ini punya upgrade dari powernya, yaitu ada penambahan power sehingga punya kapasitas power yang lebih besar mencapai 960 watt. Jadi menurut kami ini sudah mencapai titik yang hampir 1000 watt juga sih ya. Nah untuk penambahan power tersebut itu bisa kita lihat dari power soundbarnya yang berubah. Kalau untuk subwoofernya ini tidak terlalu berubah teman-teman. Malah kalau kita bilang ini sebenarnya tidak berubah sama sekali. Powernya ini tetap 300 watt untuk di subwoofernya. Kenaikan power dari JBL Bar 1000 MK2 ini terlihat signifikan dari soundbarnya. Jadi soundbarnya ini punya kenaikan yang lumayan menurut kami. Untuk soundbarnya sendiri dari yang awalnya hanya 440 watt di Bar 1000 versi yang lama, sekarang di MK2 ini sudah mencapai 500 watt untuk power soundbarnya. Dan untuk surroundnya ini juga ada kenaikan. Jadi speaker surround ini dari yang awalnya 70 watt, sekarang masing-masing surroundnya ini sudah punya power yang lebih besar 10 watt, yaitu 80 watt. Jadi totalnya untuk dua surround dia naik 20 watt untuk speaker surroundnya. Lalu untuk subwoofernya itu masih sama, powernya masih 300 watt. Jadi ini suara subwoofernya, bassnya itu pasti tendangannya masih sama, dengan ukuran subwoofernya juga sama, yaitu masih di 10 inch. Lalu untuk konfigurasi channel dari Dolby-nya dari JBL Bar 1000 MK2 ini masih sama, konfigurasinya 7.1.4 jadi 7.1.4. Ini Atmosnya pun juga masih sama, yaitu 4 speaker Atmos di depan dan juga di belakang berserta dengan surroundnya. Jadi tidak ada perbedaan untuk konfigurasi channel Atmosnya, hanya berbeda di segi power dari soundbar dan dari speaker surroundnya.
Oke, sekarang kita masuk ke fitur spesifikasi dari speaker Suronnya nih, dari JBL Bar 1000 MK2 ini. Seperti yang tadi saya katakan, ini ada kenaikan power dari speaker Suronnya. Masing-masing punya kenaikan power yaitu 10 watt ya, dari 70 watt menjadi 80 watt. Lalu kita akan bahas dari segi baterainya nih. Untuk baterainya ini naiknya kalau kita cek itu hampir 2 kali lipat. Jadi dari yang baterai 1000 MK1-nya itu hanya di 3283 mAh ya kalau nggak salah, sekitar 3300 lah ya kalau kita genapi. Ini sekarang naik 2 kali lipat, sekarang 6600 mAh. Jadi untuk kapasitas baterainya lebih besar. Namun untuk playback dari si speaker Surona ini punya playback yang klaimnya masih sama, yaitu hanya up to 10 jam. Yang jadi pertanyaan pastinya itu kenapa baterainya yang naik sampai 2 kali lipat ini hanya bisa bertahan dengan playback yang sama, yaitu 10 jam. Mungkin yang bisa jadi jawaban menurut kami ini karena total power yang lebih besar. Karena dari yang power 70 watt di bar yang sebelumnya itu, sekarang di MK2 ini sudah menjadi 80 watt. Meskipun naiknya hanya 10 watt, mungkin sudah disesuaikan dengan hasil yang optimal. Ternyata jarak dari untuk playtime-nya tetap masih sama di 10 jam dengan total baterai yang lebih besar. Itu yang bisa mungkin menjadi jawaban. Sekarang kita masuk ke bagian yang lain, yaitu ke koneksi. Kita lanjut ke koneksi. Untuk koneksi wirelessnya ini, selain soundbarnya yang sudah wireless, si speaker Surona ini ternyata koneksi wireless Bluetooth ini juga ada perbedaan versi dibandingkan bar yang versi sebelumnya. Untuk bar yang versi sebelumnya itu masih menggunakan versi Bluetooth yang lama, yaitu 5.0, dan sekarang sudah yang terbaru jadi versi yang 5.3. Itu ada kenaikan pada versi dari Bluetooth-nya. Sekarang kita masuk juga ke bagian koneksi lainnya, yaitu koneksi yang sering dipakai untuk koneksi Dolby Atmos, yaitu input-input pada HDMI-nya. Untuk input pada HDMI-nya diberikan total input yang masih sama, yaitu input HDMI biasa, yaitu ada 3 HDMI input, dan juga masih ada 1 input HDMI IRC ini nih, yang ada di bagian sini nih, di samping tulisan optik ini. Nah, ini teman-teman bisa koneksikan untuk teman-teman langsung masukkan ke TV teman-teman. Untuk koneksi HDMI-nya masih sama, untuk HDCP-nya masih sama, dan juga untuk support dengan Dolby Atmos-nya juga masih sama versinya, dan juga ini masih sama untuk total Dolby Vision dan SDR10 Plus-nya masih sama fitur-fiturnya. Jadi tidak ada perbedaan pada fitur HDMI-nya, tidak ada upgrade sama sekali, karena juga mengingat untuk fitur HDMI ini juga kayaknya sih masih mentok ya untuk teknologi saat ini. Jadi masih menggunakan HDMI yang ada pada saat ini. Untuk fitur lainnya kita masih bisa lihat koneksinya, ada koneksi digital lainnya seperti koneksi digital optik. Kita bisa lihat pada bagian kanan ini, koneksi digital optik ini masih bisa diberikan oleh si JBL Bar 1000 MK2 ini. Jadi kami masih apresiasi juga karena kan nggak semua TV punya HDMI IRC. Mungkin beberapa TV yang teman-teman mungkin masih mau pakai, TV-TV lama kan masih pakai optik. Jadi teman-teman masih bisa menggunakan koneksi optiknya ini untuk menggunakan suara ke soundbar ini, menggunakan suara digitalnya. Tapi kalau untuk Atmos, teman-teman tetap harus menggunakan koneksi HDMI ya, karena optik ini nggak bisa Atmos, hanya mentok di surround. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian port yang bertuliskan Ethernet ini nih. Di bagian HDMI in sebelahnya ada tulisan Ethernet. Jadi port Ethernet ini tetap dihadirkan oleh JBL Bar 1000 ini di MK2 ini. Berarti tetap ada koneksi internet service untuk si JBL Bar ini. Jadi teman-teman bisa koneksikan ke Chromecast, teman-teman bisa koneksikan ke Google Assistant teman-teman bisa musik streaming melalui JBL Bar 1000 MK2 ini. Untuk koneksinya ada 2 pilihan sebenarnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan koneksi kabel ya Ethernet ini, dan juga teman-teman bisa menggunakan koneksi lain, yaitu koneksi Wi-Fi. Wi-Fi-nya masih dengan fitur yang sama, yaitu 2.4G dan juga 5G. Jadi teman-teman bisa menggunakan koneksi Wi-Fi antara kedua itu. Ini sudah fleksibel. Teman-teman bisa atur melalui semuanya dari JBL aplikasinya, aplikasi JBL One. Oke, menyinggung mengenai aplikasi JBL One tersebut, sekarang kita langsung masuk saja ke fitur-fiturnya ya. Fitur-fitur dari JBL Bar 1000 MK2 ini yang masih ada, dan juga apa yang di-upgrade dari fitur-fitur yang ada saat ini. Nah, untuk aplikasi JBL One ini tetap support untuk JBL Bar 1000 MK2 ini. Jadi Bar 1000 MK2 ini sama seperti Bar 1000 ataupun Bar series lainnya yang di versi sebelumnya, yang bisa diaplikasikan ke JBL One itu, teman-teman bisa langsung koneksikan menggunakan aplikasi JBL One tersebut. Jadi jika teman-teman punya aplikasi tersebut, teman-teman bisa langsung koneksikan, tinggal install aja di Play Store ataupun App Store. Nah, melalui aplikasi tersebut teman-teman bisa mengatur banyak, yaitu pertama mengatur software update-nya. Jadi
firmware update tersebut teman-teman bisa lakukan melalui aplikasi tersebut dengan koneksi ke barnya, dan juga teman-teman bisa atur seperti yang tadi saya katakan, yaitu untuk musik streamingnya entah Spotify ataupun lainnya, teman-teman bisa atur semuanya melalui aplikasi tersebut. Dan juga teman-teman bisa atur kalibrasinya melalui aplikasi tersebut juga, karena tetap disediakan 2 buah mic di atas ini nih. Dari soundbarnya ini merupakan mikrofon kalibrasi, jadi sama seperti JBL Bar 1000 yang seri sebelumnya itu, teman-teman kan bisa kalibrasikan sesuai dengan ruangan teman-teman tuh. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik di remote-nya juga. Remote-nya seperti ini, kurang lebih sama, hanya berbeda bentuk. Nah, teman-teman bisa melalui remote-nya ataupun melalui aplikasi tersebut. Lanjut ke fitur yang lainnya, sekarang kita bahas mengenai multi-beam tersebut. Jadi multi-beam itu seperti yang saya bilang tadi, itu merupakan mikrofon kalibrasi dari JBL Bar Series nih, yang disebutnya multi-beam. Yang lama itu multi-beam aja, dan sekarang ini sudah baru nih. Ini sudah yang terbaru, multi-beam 3.0. Yang pastinya ada upgrade terbaru dari multi-beam tersebut. Karena itu sudah berbeda teknologi ya. Jadi itu teknologinya sudah ada perbedaan dari multi-beamnya ke multi-beam 3.0 ini. Perbedaannya itu ya mungkin teman-teman bisa rasakan ketika teman-teman mengkalibrasikannya. Jadi hasilnya itu akan lebih dioptimize. Untuk ruangannya akan diberikan suara staging yang lebih luas dibandingkan multi-beam sebelumnya, sehingga pasti hasilnya akan berbeda dan teman-teman akan merasakan hasil kalibrasi yang lebih sempurna dibandingkan multi-beam di versi sebelumnya, dan pasti lebih optimal dibandingkan menggunakan versi sebelumnya untuk ruangan teman-teman. Lalu kita lanjut ke fitur-fitur lainnya, yaitu fitur yang baru, yaitu ada yang namanya fitur Pure Voice. Pure Voice ini fitur yang akan otomatis langsung keluar ketika ada di beberapa kondisi ya. Jadi ketika JBL ini merasakan ada suara dialog yang mungkin kurang jernih atau kurang clear, mereka akan langsung mengoptimalkan hasil suara dialognya agar bisa dimaksimalkan untuk bisa menjadi lebih jernih dibandingkan yang sebelumnya. Selain Pure Voice 2.0 ini yang menjadi unggulan dari JBL Bar terbaru ini, si MK2 ini, ternyata ada juga fitur Smart Details nih. Smart Details ini juga fitur otomatis yang akan dirasakan oleh teman-teman ketika teman-teman menggunakan JBL Bar yang generasi terbaru ini. Teman-teman akan merasakan sebuah suara yang lebih detail juga, yaitu misalkan teman-teman lagi menonton Netflix dan ada suara yang jatuh di belakang. Ketika di film tersebut ada suara gelas jatuh, ada suara dentuman di luar rumahnya, mungkin itu akan lebih terasa di speaker soundbar JBL Bar 1000 MK2 ini. Kenapa bisa lebih terasa dan lebih detail? Sebenarnya ini bisa dijelaskan dari segi spesifikasinya sih, karena ini ada perubahan dan perombakan dari suara dan juga tata letak speaker yang ada pada soundbar ini. Untuk soundbar ini punya restek driver lebih banyak, yaitu punya total restek driver 5 dibandingkan yang dahulunya ada 4. Meskipun yang dahulunya punya tweeter lebih banyak 3, tapi sekarang dia menjadi 2 buah, tapi tweeternya tetap akan memberikan suara yang jernih. Kenapa? Karena tweeternya ini lebih besar, yang dulu 0,75 sekarang menjadi 1 inch. Jadi itu sudah signifikan membantu hasil suara yang lebih detail dengan proper dan juga dengan presisi, karena restek drivernya juga lebih banyak dan si ukuran tweeternya juga lebih besar. Pasti akan ada perbedaan dari hasil ketajaman suara. Lalu ada 2 fitur terbaru nih yang teman-teman harus aktifkan. Ini tidak aktif secara otomatis. 2 fitur tersebut harus teman-teman aktifkan di aplikasi JBL One. Jadi teman-teman harus buka aplikasi JBL One tersebut dan teman-teman aktifkan. Yaitu yang pertama, aplikasi broadcasting. Jadi fitur dari broadcasting ini kegunaannya ya, ketika teman-teman mungkin sedang mungkin nonton bola pakai soundbar ini ya, atau lagi menonton pertandingan apa yang teman-teman harus pergi ke dapur ataupun ke toilet atau gimana, teman-teman bisa nih tinggal bawa si speaker surround dari soundbar ini. 1 aja, mau 2 juga boleh sih, tapi 1 juga udah cukup sebenarnya, karena kan megangnya enak juga. Nah, setelah teman-teman ambil, teman-teman tinggal aktifkan di aplikasi JBL One untuk menyalakan broadcastingnya. Otomatis suaranya pasti akan masuk ke sini secara direct, dan juga teman-teman akan merasakan suara. Kalau ini kan kita cabut kan mungkin suara surround doang kan. Nah, ini dia akan otomatis menjadi suara yang sama seperti di soundbar. Jadi teman-teman tidak akan kehilangan sedikitpun suara yang ada. Itu fitur dari broadcasting yang sangat berguna ketika teman-teman ingin mendengar suara tanpa harus berjauh-jauhan dengan speaker ya. Jadi teman-teman bisa bawa speaker dari si surround ini. Lalu ada juga night listening. Night listening ini teman-teman bisa aktifkan ketika mungkin teman-teman lagi nonton ataupun nonton film, dengar musik. Teman-teman ingin tidak mengganggu sekitar dari tetangga ataupun
pasangan, suami istri, ataupun anak ya kan, ataupun mungkin ada orang tua di rumah kan takut berisik. Nah ini teman-teman bisa aktifkan night listening-nya. Night listening ini mungkin di fitur-fitur soundbar lainnya dia akan mengecilkan suara soundbar ya. Jadi bassnya diredam, jadi tidak terlalu maksimal dan suaranya gimana. Nah itu kan kayaknya rasanya mungkin kurang atau gimana. Ini teman-teman diberikan fitur yang lebih baik, yaitu night listening-nya ini teman-teman bisa bawa dua speaker surround-nya dijadikan stereo. Ketika teman-teman nyalakan di aplikasi tersebut, teman-teman tinggal taruh aja nih si speaker surround-nya 2 buah kiri kanan di depan teman-teman, dia akan langsung otomatis nyala. Jadi ini ibarat jadi speakernya dekat dengan teman-teman, pastikan teman-teman akan mendapatkan suara yang lebih maksimal dong dibandingkan kalau soundbar-nya jauh dekat dengan TV. Nah nanti soundbar-nya dan subwoofer-nya akan otomatis mute, jadi tidak nyala dan nyalanya hanya di speaker surround-nya. Ini fitur baru nih, jadi kita kalau nonton ataupun dengar musik ini tidak akan dikomplain oleh teman-teman ataupun orang-orang sekitar ketika ada di tempat tersebut, karena suaranya pasti akan fokus ke kitanya menggunakan 2 buah speaker surround tersebut. Oke, fitur-fiturnya sudah, spesifikasi sudah, semuanya sudah. Sekarang pasti teman-teman akan penasaran dengan hasil suara yang diberikan oleh JBL Bar Series terbaru ini, si Bar 1000 MK2. Seperti apa hasil suaranya? Langsung aja kita cek. Oke, jadi itulah hasil suaranya yang telah teman-teman dengar, dan juga kita sudah bahas segala fitur, spesifikasi, dan juga upgrade yang ada pada Bar 1000 MK2 ini. Jadi gimana nih teman-teman? Worth it gak untuk upgrade yang ada dengan JBL Bar 1000 MK2 ini? Nah, jika teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung WA nih ke 0812 6000 8806. Teman-teman bisa langsung chat ke WA 0812 6000 8806. Atau jika teman-teman masih penasaran ingin coba langsung dan beli langsung ke toko, bisa kok. Teman-teman bisa langsung datang ke toko kami di Mangga 2 Mall, lantai 1 nomor 7B. Terus support channel YouTube Tama Audio dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Main juga sosial media kami seperti Instagram dan juga TikTok. Saya Kevin, bye-bye.